Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga, bahwa hari-hari akhir akan ada hari-hari sukar. Kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mohon kepada Tuhan untuk memimpin setiap langkah kita, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan kami Tuhan, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Sekali lagi dengan permohonan doa kita. Jangan tinggalkanku sendiri Tuhan. Jangan tinggalkanku sendiri. Sekali lagi katakan, jangan tinggalkan kami. Engkau. Mari Tuhan, Kau pimpin setiap langkah kami. Di hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang susah, banyak penyakit Tuhan yang ada di hadapan kami Tuhan.
Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan untuk senantiasa menopang, menyertai kami, membentengi kami. Sehingga Tuhan, hari-hari kami ini ya Tuhan, boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami satu persatu, baik yang ada di gereja maupun yang sedang beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan pengurapan yang sama. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memulai memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah hidup untuk kita. Membuktikan
menjadi lebih berarti karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau merenungkan karyanya yang besar dalam hidup kita. Kasih yang
Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa karya Tuhan terbesar boleh kami nikmati Bapa. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah. Terlebih Tuhan, kami akan menerima perjamuan asa yang kudus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Bapa. Biar kiranya Tuhan, hati kami disegarkan, kami dikuatkan Tuhan. Iman kami boleh semakin dikuatkan di dalam menghadapi dunia yang semakin tidak menentu Tuhan. Tapi kami tahu satu hal, Tuhan Yesus memegang seluruh kehidupan kami. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Bapa, firman-Mu ini Tuhan yang menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan tersesat, kami tidak akan hilang jalan. Kami tidak akan menyerah karena kami tahu firman-Mu kekuatan bagi kami. Pujian yang kami sudah naikkan Tuhan, kiranya boleh berkenan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti untuk ibadah ini di rumah tangga masing-masing. Pada sesi yang kedua, di kesempatan pagi ini tentu secara pribadi saya bersyukur pada Tuhan karena hampir 3 bulan ya, mungkin 2,5 bulan kita tidak ada ibadah tatap muka, hanya secara online. Dan bersyukur di minggu pertama di bulan Maret ini, kita kembali dapat beribadah secara tatap muka dan tentu tetap mengikuti protokol kesehatan. Masker, lalu Bapak Ibu bisa cuci tangan sebelum masuk gereja, terus jaraknya juga diatur dan lain sebagainya. Jadi untuk mengamankan kita bersama, dan kita juga tahu bahwa hari-hari ini sudah mulai ada vaksin. Kita juga bersyukur untuk pemerintah yang sudah menyediakannya. Mungkin nunggu giliran untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin hari Jumat, kami beberapa dari tokoh agama, dari Kristen sudah vaksin, ya. Meskipun dari Bama kami mengajukan kuota yang lebih dari 12, tapi baru disetujui 12. Hari Jumat lalu sudah vaksin, termasuk saya, Ibu Gembala, dan Saudara Yonatan. Yang lain masih menunggu jadwalnya. Jangan takut divaksin, karena itu untuk menjaga kesehatan kita. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca ayat 7 dan 8. Pembacaan utuh kita sampai ayat 27. 21, pasal 4, 1 Yohanes ayat 7 sampai dengan 21, tapi kita akan baca ayat 7 dan 8. Kalau sudah diketemukan, mari kita membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbicara tentang kasih, ini bukan hal yang asing sebetulnya bagi kita. Semua tahu apa itu kasih.
sebuah ungkapan dari hati, dari perasaan yang tentu bukan hanya sebuah ungkapan, tetapi butuh sebuah aplikasinya, terapannya apa. Orang bisa mengatakan aku mengasihi engkau, tapi kalau tidak pernah berbuat apa-apa terhadap orang yang tadi dikatakan dikasihi, yaitu saya rasa bukan kasih. Jadi ada sebuah tindakan. Kita semua memiliki kasih. Di dalam hukum Tuhan, ada dua hukum yang terutama. Mengasihi kepada Allah, mengasihi kepada sesama manusia. Dan ini menjadi hukum yang wajib untuk dilakukan. Menjadi sebuah peraturan bersama dari Tuhan untuk setiap orang percaya melakukan itu. Siapapun dia, mau muda, mau tua, semua sama. Hukum ini mengatur kita. Ya, sama seperti kita hidup di negara hukum. Kita mengikuti hukum peraturan yang ada di Indonesia. Ada aturan tentang jalan raya, aturan perbankan, aturan macam-macam. Dan kita mengikuti semua. Enggak boleh, aku enggak mau. Loh, kita ini orang yang memiliki satu kewajiban sama, mengikuti aturan. Jadi ada hukum yang mengatur itu. Nah, di dalam bacaan kita pagi ini, dalam perenungan kita memiliki kasih. Dan ada kasih yang besar, kasih yang sempurna, kasih yang utuh, yang lengkap, yang segala-galanya tidak bercacat, tidak bercela, kasih yang paling baik, itu dimiliki oleh Yesus. Untuk siapa? Untuk kita. Itu kasih yang sempurna. Dan nanti kita akan perhatikan. Kita akan lihat betapa kasih Tuhan itu besar atas kita. Tapi sebelum kita lihat kasihnya Tuhan, mari kita lihat kasih kita terhadap sesama kita. Dalam bacaan ini dituliskan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita garis bawahi tentang kasih itu harus ada pada kita. Kasih itu harus dipraktekkan, harus diwujudkan, dinyatakan dengan siapapun kepada Allah, kepada sesama. Sebab itu tanda bahwa kita mengenal Allah. Bahwa kita ada di dalam Allah. Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Meskipun Kristen kalau hanya ngomong soal kasih tapi tidak melakukan, maka ini perlu dipikirkan lagi, direnungkan. Kira-kira kasih Allah itu nyata enggak padaku? Apakah kita merasa ada di dalam Tuhan, tapi sesungguhnya kita sedang ada di lintasan luar? Meskipun kita Kristen. Orang yang mengasihi lahir dari Allah. Mengenal Allah, atau lebih tepatnya dikenal oleh Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah sumber dari kasih. Allah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, siapakah yang harus kita kasihi? Siapakah yang harus kita kasihi dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, yang harus kita kasihi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah,
Yang pertama, orang tua. Orang tua itu ya termasuk mertua loh, saudara ya. Jangan ada orang yang berpikiran menikah itu hanya satu pria, satu wanita. Wis kita menikah ya, oke. Tapi keluarganya tidak disatukan. Ya tentu tidak begitu. Ya. Sebab ada yang mengatakan sejak zaman Siti Nurbaya sampai Siti Badriah hari ini, itu menantu sama mertua itu seringkali gak cocok. Kenapa? Karena tidak kenal Tuhan. Bukan anak Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, aduh ya tidak mungkin lah itu. Mengasihi orang tua itu yang harus kita wujudkan dalam hidup kita. Mengasihi orang tua. Perintah dalam hukum Taurat mengatakan Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Ini sudah sangat jelas. Israel diatur Tuhan untuk seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini pesan dari Tuhan kepada orang Israel. Tapi dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 juga ditegaskan oleh firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mengasihi orang tua. Dan hukum Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti hukum yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita. Jadi hukum ini sama, mengikat kepada semua orang yang percaya di dalam Tuhan. Mengasihi orang tua. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih mungkin lengkap orang tuanya, mungkin masih ada satu, ya. Itu kesempatan kita untuk menyatakan kasih. Gak usah atu-atu, gak usah jauh-jauh. Oh, kita harus mengasihi dunia. Aduh, kadon. Ya. Kasihilah orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua kita, mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, atau mungkin dua-duanya masih ada. Itu kesempatan kita. Ya. Jangan sampai kalau sudah meninggal baru ditangisi, ya. Tangisan Bombay katanya, tidak ada gunanya. Tapi selama orang tua kita masih ada, ya kita wujudkan kasih itu. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai anak. Ini yang menjadi perintah Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan, supaya dipanjangkannya umurmu di bumi. Ini tidak main-main, saudara. Ini serius. Bahwa tuntutan Tuhan sama kepada setiap kita. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu berdiri sebagai orang tua, maka anak-anak kita punya kewajiban sama. Kalau hari ini kita berdiri sebagai orang tua dan anak, maka sebagai anak kita punya kewajiban yang sama untuk mengasihi orang tua kita. Saya punya kesaksian, saudara. Ini berkaitan dengan istri saya yang melahirkan.
Jadi perjuangan seorang ibu yang melahirkan anak saya yang kedua, Noah. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar kesaksian ini. Jadi kita pada proses kehamilan istri saya, kita sudah sepakat kalau tidak ada masalah kita ke bidan. Makanya saya periksa ke bidan dengan istri, juga periksa ke dokter, karena kalau ada sesuatu, tidak mungkin tiba-tiba kita ke dokter kan. Suatu saat setelah masa kehamilan, masuk pada masa persalinan, minggu itu terasa, mulai ibadah pagi itu sudah terasa. Terus ibadah yang kedua sore, itu tambah lagi ya, lalu akhirnya mungkin jam 10 atau lebih sedikit saya antar ke bidan. Lalu proses persalinan mulai jam 11 sampai jam 2 itu, ya enggak tahu, orang bilang pembukaan 1, pembukaan 2 gitu ya, yang perempuan masih tahu lah, ibu-ibu tahu. Ini tetap 1 aja ini. Sampai akhirnya jam 5 pagi baru keluar nih bayinya. Dengan bobot yang cuma 4 kilo 4 on. Jadi besar, saudara. Tapi yang ingin saya saksikan adalah perjuangan dari seorang ibu untuk melahirkan. Ya, saya tahu, saya mengikuti dari awal sampai akhir, saudara. Ada 4 orang yang membantu. Bidannya 2, ada yang bantu juga 2. Plus lagi, ya ini yang saya saksikan, luar biasanya. Ada 1 profesor itu yang bantu. Kenapa? Karena pada waktu itu bidan di Lamongan dilatih di Surabaya untuk proses persalinan tanpa operasi. Makanya itu ditunggu, saudara. Sampai jam 5 pagi. Kok enggak dirujuk-rujuk? Ya saya pikir, waduh kasihan juga. Tapi itu cara Tuhan. Baru setelah pagi saya tahu, oh yang kelima, orang yang kelima, jadi 6 sama saya, orang yang kelima ini termasuk guru besarnya yang ngajar di Surabaya. Jadi dia mengawasi orang-orang yang setelah ya dilatih ilmunya itu untuk menjalankan proses persalinan tanpa operasi. Itu cara Tuhan menolong. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah perjuangan seorang ibu untuk melahirkan. Maka kalau ada anak yang melawan orang tuanya, melawan ibunya, melawan ayahnya, maka kita perhatikan firman ini. Supaya dipanjangkan umurmu. Kasihilah orang tua kita. Lalu yang kedua, siapa yang harus kita kasihi? Yang kedua adalah anak-anak kita atau anak kita. Kalau masih 1 ya, kalau mungkin lebih dari 1, anak-anak kita. Itu harus kita kasihi. Di dalam Efesus pasal 6 tadi, ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Waktu kecil, waktu anak-anak, kita sering mencap orang tua kita itu, mungkin kalau ibu kita cerewet ya, cerewet pokoknya. Kalau bapak kita gualak. Saya punya pengalaman, saudara ya. Saya dulu kelas 1 SD, tidak mau sekolah. Karena sekolah saya jauh. Mungkin sekitar 2 kilo lah, maksudnya suruh jalan kaki tidak mau. Nah ini pengalaman saya terhadap orang tua ayah saya. Akhirnya dicambuin pakai apa ya ini, pohon yang buat pecel itu, saudara, apa ya? Lupa saya. Yang putih-putih? Iya, pohon turi. Waduh, itu membekas sampai hari ini. Saya masih ingat itu. Tidak lupakan apa didikan orang tua saya. Kelihatannya memang kejam dulu. Waduh, ini orang tua kok anaknya dicambui. Gara-gara tidak mau berangkat sekolah, karena sepedanya tidak ada. Sepeda ondal suruh jalan. Tetapi kasih orang tua itu nyata.
Hari ini baru saya tahu, oh itu maksudnya baik, bukan tidak baik. Maka firman Tuhan menegaskan, Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan ayat ini. Orang tua memang mengasihi anak. Dan salah satu hal yang penting dalam mengasihi anak adalah didikan. Ya. Kasih dan didikan ini mesti imbang. Tidak boleh anak hanya dikasih, wes kamu minta apa? Beli no semua. Lalu salah dibiarno, ya. Kita tahu kan dalam kehidupan sehari-hari. Salah ya harus dikatakan salah. Oh, kamu keliru, yang benar begini. Ya, jadi tidak dibombong aja. Nanti kalau dibombong terus, nanti repot kita orang tua ini. Kalau sudah besar, sudah remaja, sudah sulit, saudara. Ya, Bapak Ibu yang sudah memiliki anak dan mungkin sudah memiliki menantu, cucu sudah tahu. Saya aja baru belajar. Ya kan, saya punya anak remaja. Wih, kadang-kadang sudah susah. Lebih akrab dengan temannya ketimbang orang tuanya. Ini anak-anak begitu. Jadi punya dunia sendiri. Kadang-kadang ya saya tegas sih. Kalau mau main silahkan main, tapi jam sekian pulang. Sudah, itu konsekuensinya. Itu didikan saya kepada anak saya supaya kelak dia tidak menyimpang di masa tua. Jadi memang harus dididik. Tidak bisa tidak dididik. Dengan kebenaran tentu. Ya, firman itu wajib. Sudah kita tidak usah bilang itu, yang lain juga perlu dididikkan. Supaya tidak menyimpang dikatakan firman Tuhan. Ya, Amsal 13 ayat 1. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya. 10 ayat 1, Amsal 10 ayat 1. Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi jangan sampai salah, saudara ya. Kita didik mumpung masih kecil, betul. Kalau sudah gede, susah nanti. Masih kecil kita kenalkan tentang Tuhan, tentang firman, tentang kebenaran. Maka yakinlah sampai tuanya pun mereka tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran. Dan banyak buktinya. Saya sudah sering kali katakan ke Bapak Ibu Saudara. Saya 16 tahun di Lamongan. Saya perhatikan keluarga-keluarga yang orang tuanya setia, mendidik anaknya takut Tuhan. Maka sampai hari ini anak-anaknya setia, melayani Tuhan, macam-macam pelayanan. Yang ketiga, siapa yang harus kita kasihi? Tentu orang lain. Yang artinya bukan saudara-saudara kita. Siapapun mereka. Seperti Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, di dalam ayat 38, saya akan bacakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Kita diajarkan sebuah kasih yang beda dengan dunia. Dunia, mata ganti mata. Tapi kalau kita, tidak. Kasih dari Tuhan itu luar biasa. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dunia mengajarkan begitu. Orang mengasihi engkau kasih, orang benci engkau, wah udahlah.
hantam saja. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita terbatas dalam kasih kita. Kalau kita tidak mohon pertolongan Tuhan, tidak akan bisa mengasihi sesama. Kita butuh kasih yang sempurna, kasih yang besar, kasihnya Yesus yang nyata bagi kita. Kasih yang agung, kasih yang betul-betul nyata di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya bagi kita. Itulah kasih yang sempurna. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya pasal 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah bukti kasih yang sempurna, kasih yang agung. Kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dia memberikan hidupnya yang seharusnya kita yang binasa. Harusnya kita yang mati, tapi Yesus mati untuk saudara dan saya. Pagi ini kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Salah satu bentuk dari kita memperingati korban Kristus. Tetapi yang pasti bahwa kita harus tahu diri, bahwa kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita juga salurkan kepada sesama kita. Kasihlah orang tua kita, kasihlah anak-anak kita, kasihlah orang lain, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Sebab kita telah diperlengkapi dengan kasih Allah. Ayat 9, 1 Yohanes tadi pasal 4, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya, ya tadi pagi dalam sesi pertama, Yesus berdoa, Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Kalau Yesus tidak mengasihi saudara dan saya, maka kita tidak pernah akan beroleh pengampunan dosa kita. Tapi bersyukur, Allah mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga kasih yang sempurna itu menjadi bagian kita. Renungkanlah kasih kita kepada sesama, renungkanlah kasih kita kepada Tuhan, dan kerjakanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
beroleh kasih yang sempurna, kasih yang besar, kasih yang kekal dari Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan kami, menebus segala dosa, pelanggaran, kelemahan-kelemahan kami, untuk kami juga hidup mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak, mengasihi sesama kami yang lain, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya, dengan kasih yang sama, kasih yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, ampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami yang kedua pagi ini. Kami sebentar akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Layakkan batin, hati, pikiran ini Tuhan. Ampuni segala kelemahan, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni hal-hal yang tidak layak, tidak berkenan. Pikiran yang jahat, kebencian, kemarahan, bahkan hal-hal yang lain yang tidak berkenan. Tuhan, ampuni kami, kuduskan, sucikan, biar kami sungguh-sungguh terang, bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, sehingga kami tidak berkesalahan dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini, tapi melalui perjamuan asa yang kudus kami beroleh kemurahan daripada Tuhan. Layakkan Ibu Gembala, kami para pelayan Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang hadir pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Amin. Sudah terima, kita angkat roti sebagai lambang dan kita imani sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih. Kau begitu baik dan mengasihi kami. Hanya karena kasih-Mu yang sedemikian rupa, sehingga pada kesempatan pagi ini kami boleh masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tubuh-Mu ini Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan karena Engkau mengasihi kami.
biarlah kami memiliki tubuh yang sama seperti tubuh Kristus yang rela menderita, yang mengasihi kami. Biarlah kami juga rela menderita. Kami sanggup mengasihi satu dengan yang lain. Kami sanggup mengasihi orang tua, anak-anak, dan semua mereka yang membenci kami sekalipun. Biarlah kasih Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan makan bersama-sama dengan percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah tubuhmu boleh menyatu dengan tubuh kami, sehingga kami memiliki satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Dan sekarang kita angkat cawan anggur sebagai lambang dan kita imani sebagai darah Kristus yang menyucikan segala dosa-dosa kita. Dengarkan saya bacakan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Lengkaplah ibadah kami. Kami sudah melakukan akan perjamuan asamu yang kudus. Biarlah satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun di dunia ini. Tuhan, satu persekutuan yang indah. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Tuhan terima kasih, terima kasih. Biarlah darah-Mu sudah menyucikan segala dosa-dosa kami. Kami tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi kebohongan dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh tetap hidup dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kehidupan kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi semua orang. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kami kerjakan semuanya dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin pada pagi hari ini baik saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, Tuhan juga memberkati. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan sudah memberkati, terlebih yang kekurangan iman Tuhan tambah-tambahkan iman percayanya, yang sudah kehilangan pekerjaan Tuhan berikan anugerah pekerjaan yang baru. Tuhan terima kasih Gembala kami yang baik, seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan berkati dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, terlebih dalam iman dan kesetiaan, kesehatan jasmani rohani. Tuhan berkati semuanya.
Terima kasih Tuhan, dan kami tak bosan-bosannya terus mendoakan untuk kesehatan Bapak Gembala. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah menambah-nambahkan kesehatannya, dan Tuhan terus menolong sehingga secepatnya Bapak Gembala boleh kuat dan boleh bersama kami kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih dapat mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan negeri kami, bangsa kami, kota kami tercinta Lamongan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan terus menolong, Tuhan. Terlebih mereka-mereka yang ada di garis depan, baik di bidang kesehatan, keamanan, semuanya Tuhan bela, anugerahi dengan kesehatan yang ekstra, anugerahi dengan hikmat pimpinan-Mu, supaya dapat mengatur negeri kami, bangsa kami, kota kami, karena kesejahteraan kota kami juga merupakan kesejahteraan kami. Tuhan terima kasih, sehingga rakyat kecil dapat merasakan damai dan sejahtera-Mu. Tuhan, negeri kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, banyak kejadian tanah longsor maupun banjir dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka. Tuhan, dengan kejadian-kejadian seperti ini, biarlah kami tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kami akhiri ibadah kami pada kesempatan sesi yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita angkat tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan sorga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah sepekan, setiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian untuk doa malam tiap Rabu jam 6:30 malam. Untuk ibadah minggu depan ibadah seperti biasa 3 sesi. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Tetap menggunakan sistem pendaftaran bagi Bapak Ibu minggu depan yang hendak kembali ikut beribadah di gereja, bisa mulai nanti mendaftarkan diri ke saya, baik ke WA pribadi maupun ke WA Group. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Untuk ibadah kaum muda dan ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online.
Ibadah Pemuda Sabtu jam 5:30 petang secara online. Ibadah sekolah minggu tiap minggu jam 4 petang. Sekian, selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.